Tapi yang mau aku tekankan di sini itu adalah semangat kita jangan cuma di awal doang. Di tengah itu semangatnya harus nambah, di akhir itu semangatnya harus lebih nambah lagi. Jadi kita tuh harus konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita harus tekun dan jangan lupa untuk berinovasi dengan tren-tren yang ada sekarang. Nama aku Vivi Leonita, aku dari Jakarta Barat. Usaha aku itu namanya Vileo Handicraft. Usaha aku itu bergerak di bidang aksesoris fashion handmade. Jadi kita tuh bikin kayak kalung, gelang, cincin, itu semuanya tuh kita bikin handmade. Kenapa sih aku bisa tertarik di usaha ini? Soalnya kan aku wanita ya. Wanita itu kan suka segala sesuatu yang berbau fashion. Jadi kayak kenapa gak kita bikin segala sesuatu yang fashion tapi tetap handmade sesuai dengan keahlian aku sebelumnya. Makanya kita bikin deh aksesoris fashion handmade di Vileo Handicraft ini. Sebenarnya waktu dulu itu inspirasi aku itu dari mamaku. Jadi mamaku itu pengrajin kayak gantungan kunci, boneka-boneka dari bahan mote-mote gitu. Namun seiring berjalannya waktu aku makin ngelihat tren, aku suka fashion, aku mulai bikin gelang-gelang tapi handmade juga, pakai bahan-bahan yang dulu mama aku punya. Nah, kemudian waktu itu ada ngetren yang namanya kalung choker gitu. Jadi kalung-kalung yang ketat gitu, aku lihat tuh artis-artis barat itu pada pakai gitu. Ya, kenapa gak kita coba buat nih? Kayaknya kita tahu deh bahannya. Kita coba buat, ternyata booming. Nah, sejak itu kita mulai berkembang jadi cincin, jadi anting-anting, pokoknya segala sesuatu kita kembangin terus. Kita tuh jual bando, jual kacamata, gelang, anting, cincin, konektor masker hijab juga kita jual. Itu sekitar 1.500-an jenis produk kita ada. Memang penjualannya sudah banyak dan memenuhi berbagai kriteria dari Shopee-nya. Jadi kayak pelayanan kita harus bagus, rating kita harus bagus, chatnya harus bagus. Disitulah makanya bisa dapat Star Plus. Nah, Vileo Handicraft sendiri itu juga sudah bergabung dalam program ekspor Shopee, di mana tuh kita menjual produk kita ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brazil, dan Meksiko. Nanti juga akan bertambah lagi ke negara-negara lain. Aku mulai bergabung di Shopee tuh sekitar 2015 sampai 2016 antara di tahun-tahun itu. Tipsnya supaya rame di Shopee ya kita rajin upload produk baru, rajin bikin konten, balas chat secepat mungkin, dan produknya juga harus bagus. Dan jangan lupa harganya juga harus bersaing. Yang pertama sih dari produknya itu sendiri dulu ya. Jadi produknya itu harus unik. Produknya itu harus dibutuhkan oleh orang dulu. Nah, setelah produknya dibutuhkan, pastikan harga jual kita itu masuk di pasarnya. Jadi sebelum berjualan, ada baiknya kita tuh ngecek dulu harga pasaran untuk produk serupa itu berapa ya. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan promo-promo dari fitur promosi Shopee yang ada di aplikasi Shopee-nya juga. Triknya itu aku rajin banget bikin produk-produk baru. Aku rajin banget bikin tren, kan aku fashion ya, jadi kayaknya aku lagi kayak sekarang nih, misalnya waktu pas kemarin deh lagi ngetren kan yang namanya kalung masker. Nah, itu sebelum kalung masker hits itu kita udah bikin duluan. Jadi aku tuh percaya setiap keluhan orang itu adalah peluang buat kita. Kan orang pakai masker tuh repot ya, harus taruh, harus dilepas, harus dipasang. Kenapa nggak kita bikin sesuatu yang bisa bikin itu tuh stay di sini gitu loh. Nah, kita ciptain deh kalung masker itu. Lama-lama dari yang kebutuhan itu tuh jadi keinginan juga. Jadi kayak orang beli itu bukan cuma buat kebutuhan aja, tapi buat menambah fashionnya mereka gitu, kayak biar lebih fashion aja gitu. Aku rajin inovasi produk baru. Aku juga meningkatkan pelayanan di toko aku dengan pembalasan chat yang cepat. Terus produk yang aku jual juga berkualitas. Kita bikinnya nggak asal-asalan kayak gitu sih. Salah satu kunci agar produk kita bisa laris adalah produk kita unik, sehingga seller lain itu nggak punya produk seperti kita. Jadi orang mau nyari produk yang kayak gini ya pasti belinya di kita gitu. Terus selain unik, kualitasnya juga harus bagus dan harganya juga harus masuk akal. Jadi kita memberikan produk yang unik, harganya masuk akal, tapi kualitasnya juga sesuai dengan harga yang masuk akal itu. Puji Tuhan sekali, dulu pas awal pertama kali buka kan sempat aku tuh kerjain semuanya sendiri. Jadi ngepak sendiri, desain sendiri, produksi sendiri, ngirim ke JNE atau Tiki-nya juga sendiri. Nah, sekarang tuh kita udah punya tim yang solid. Sekarang kita ada 12 orang. Sulit, tapi bisa dipelajari. Untuk berhasil di marketplace, kita tuh harus rajin untuk pantau pasar dan trennya. Jadi kayak misalnya kita mau jual kalung atau kita mau jual kacamata atau mungkin kita mau jual yang lain seperti masker, kita bisa ketik di kata kuncinya. Nanti akan keluar
toko-toko apa sih yang top seller di sana. Nah, belajar dari sana, buat inovasi, amati, tiru, modifikasi. Jangan cuman berpaku sama satu produk yang udah ada. Jadi kayak berpikir terus apa sih produk yang belum pernah ada tapi kemungkinan orang butuh. Nah, bisa jadi produk yang kamu ciptain itu nanti jadi tren dan sukses di pasar. Produk yang inovatif, harga yang bersaing, dan pelayanan kita juga super duper ramah. Jadi kalau mau ngecek, coba deh chat admin Filio Handicraft deh, pasti ramah banget. Kita ramah dan cepat dalam membalas pelanggan. Aku ingin kedepannya Filio Handicraft itu menjadi toserbannya aksesoris fashion. Jadi kalau apapun yang kamu cari, kalau kategorinya aksesoris fashion, Filio Handicraft ada. Aku mau Filio Handicraft menjadi seperti itu kedepannya. Dan selain itu aku juga pengen Filio Handicraft itu lebih dikenal di berbagai negara. Jadi kayak lebih banyak lagi yang tahu. Jadi aku pengen ekspor ke seluruh dunia kalau bisa. Jadi kayak lebih banyak lagi yang kenal Filio Handicraft seperti brand-brand besar lainnya. Produk kami itu memang terkenal dengan kualitasnya. Hal itu bisa dicapai ketika para pekerja kita mengerjakan sesuatu dengan senang hati. Jadi selain mereka berlatih dengan giat, mereka juga memang orang-orang yang suka dengan kerajinan tangan. Dan itulah yang saya pekerjakan di Filio Handicraft. Jadi kita memproduksi juga dengan passion gitu loh, dengan senang hati gitu. Dalam berbisnis itu emang pasti pas awalnya itu kita akan semangat banget. Tapi yang mau aku tekankan di sini itu adalah semangat kita jangan cuma di awal doang. Di tengah itu semangatnya harus nambah. Di akhir itu semangatnya harus lebih nambah lagi. Jadi kita tuh harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kita harus tekun dan jangan lupa untuk berinovasi dengan tren-tren yang ada sekarang. Titik terendah dalam hidup aku itu pada saat aku di bangku kuliah. Jadi waktu aku kuliah itu papa aku stroke, adik aku leukemia, dan mama aku kena lupus. Sehingga aku satu-satunya yang sehat pada saat itu yang lagi bikin skripsi harus menjadi tulang punggung keluarga. Sekaligus juga harus memikirkan mereka yang sakit juga kan. Dan gimana cara aku supaya bangkit, pada saat itu sih aku melakukan apa aja yang aku bisa. Sehingga dari yang masalahnya itu besar, lama-lama makin sedikit dan selesai. Aku seneng banget ya bisa diundang di Kick Andy. Dulu kan waktu kecil suka lihat papa atau mamaku nonton Kick Andy, terus kayak aku bisa ada kesempatan, senang sekaligus bangga sih. Perjuangan Filio sendiri untuk mencapai Star Plus itu gak mudah. Kita tuh sampai seringkali lembur untuk mencapai batas waktu pengiriman. Kita juga selalu konsisten balas chat cepat. Jadi sekalipun itu pagi-pagi, kadang kita sempat-sempatin juga buat balas chat. Kita juga mempertahankan kualitas produk agar kualitas produknya itu nggak mengecewakan pelanggan. Pokoknya pelayanan, produk, dan harga kita utamain banget. Waktu pas pertama kali aku jualan itu gak laku-laku banget. Waktu itu kayak kita ada satu pelanggan aja tuh udah seneng banget. Ada satu, ada dua, makin lama makin bertambah, dan sekarang kita bisa menjual puluhan ribu piece dalam satu hari. Kita sebenarnya jualnya banyak, tapi ini ada sebagian produk yang mungkin aku bisa tunjukin. Ini kayak ada strap masker, ada kalung, ini kayak ada gelang, ada bando juga. Ini juga ada kalung dari kristal yang lagi hit sekarang. Sebelum mengirimkan produk ke pelanggan, aku tuh selalu QC untuk memastikan apakah produk aku ada cacat apa enggak. Jadi barang yang dikirim ke pelanggan itu dipastikan kualitasnya itu terjamin. Jadi penting banget buat yang lagi memulai usaha atau baru memulai usaha, kualitas produk itu harus sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi rating atau bintang ulasan pada toko kita. Dan bintang ulasan pada toko kita juga akan mempengaruhi keputusan pembeli untuk membeli produk kita apa enggak. Jadi jangan lupa kualitas produk harus diutamakan. Pastinya setelah berhasil membuka lapangan kerja, senang dan sangat bersyukur. Jadi banyak juga orang-orang yang terbantu dengan usaha Filio Handicraft ini. Dan buat anak muda, kalian masih muda, masih sangat banyak potensi, kalian kreatif, kalian menguasai digital. Jadi kayak ini adalah peluang kalian untuk bisa menciptakan sesuatu yang besar, bisa membuka lapangan kerja. Jadi ayo kreativitasnya dimunculin.